On My Way atau Pesugihan, part 9-11. Gua berangkat ke resto. Waktu itu resto sudah selesai direnovasi dan gua memilih untuk tidur di resto. Sebetulnya tempat gua kerja itu nyediain mes buat karyawan. Tapi gua gak mau tidur di sana. Suka gak kebagian tempat tidur. Bantal gua ilang mulu, dipakai sama anak catering. Kadang gua tidur di lantai, gak kebagian tikar huhu. Gua sering pakai tas yang gua tumpuk sama jaket buat jadi bantal. Tapi tak apa, aku orangnya kuat menahan penderitaan. Pemilik resto itu adalah temen gua waktu di SMP. Gua bilang, "Bos, gua tidur di resto aja ya, sekalian jaga resto." Biar gua gak bolak-balik mes resto. Saat itu bos ngizinin gua untuk tidur di resto. Resto close jam 11 malam, semua karyawan pada pulang ke mes. Gua doang yang masih di resto. Saat itu chefnya pulang terakhir. Dia bilang, "Kak, mau tidur di sini bukan mau nakut-nakutin. Tapi di sini hantunya jahil-jahil hehe." Dia pulang. Gua sih bodo amat, yang penting bisa tidur pakai AC. Gua tutup resto, di situ gua gak langsung tidur. Wifi-an dulu dong gua. Download ini itu, nongkrongin YouTube, nonton Running Man. Lagi asik nonton RM, gua kan ketawa-ketawa. Ada yang ikutan ketawa juga. Gua sih berhenti ketawa tapi yang ngikutin gua itu gak berhenti ketawanya. Dak dik duk der dong hati gua pasang headset, gua dengerin lagu Morrissey. Tapi kurang jos, gua dengerin aja lagunya Nassar. Gua coba meremin mata biar gua bisa cepet tidur, tapi gua gak tidur-tidur juga. Saat itu gua kebelet pengen kencing. Udah di ujung banget, gua berasa uji nyali ini mah. Daripada kencing di celana yaudah gua berdiri lalu jalan ke WC. Waktu gua ke WC, gua itu masih pakai headset. Gua nyalain lampu WC, gua kencing. Belum beres gua kencing lampu WC mati. Gua pikir mati listrik. Pas gua keluar, lah itu lampu masih ada yang nyala, lampu WC doang yang mati. Dari WC di lantai bawah itu kan kelihatan ke lantai 2, kalau closing, lampu yang ada di lantai 2 itu dimatiin semua. Lampu WC-nya doang yang nyala, soalnya nyambung ke wifi. Gua yakin lampu di lantai 2 udah gua matiin. Tapi kenapa saat itu lampu di lantai 2 nyala terus mati, nyala lagi, mati lagi. Gua ngeri korslet, gua mau cek ke atas. Pas gua jalan di tangga, gua lihat ada yang berdiri di atas meja. Yang gua lihat itu cewek, rambutnya panjang, bajunya putih tapi kotor. Gua takut, gua lari ke lantai bawah. Gua lari ke tempat gua tidur. Gua tidur di kursi resto yang gua gabungin, empuk bos. Gua tidur, gua pakai selimut, gua tenangin diri, gua baca doa dan gua tidur. Tapi, waktu lagu berhenti, gua denger kayak ada suara anak kecil yang ketawa. Kayaknya dia lari-larian gitu. Gua copot headset, gua duduk lalu gua lihat ke arah WC. Bener aja, ada anak kecil yang lagi lari-larian. Deh tong, seneng amat romannya, dia lari bolak-balik, naik turun tangga. Sesekali anak kecil itu ngelihatin gua. Idih, mukanya ancur bener kayak jalan di perbatasan. Gua diem gak bisa ngapa-ngapain. Semakin gua lihatin, itu anak kecil kayak yang marah sama gua. Setelah itu, si anak kecil lari ke lantai 2 dan gak ke bawah-bawah lagi. Gua masih duduk, diem, air mata gua jatuh dan gua gak bisa gerak. Dalam hati gua ngomong, kagak di rumah, kagak di resto. Ngapa gua lihat hantu mulu sih? Gua tidur sofa dan posisinya itu deket sama meja kasir. Gua yang masih kaget karena melihat anak kecil yang lari-larian. Sekarang gua lihat komputer di kasir nyala sendiri dan tiba-tiba musik nyala. Lagu Demi Waktu, sial. Pas denger lagu itu, pikiran gua makin kacau. Gua jadi inget sama si R yang suka ngikutin gua kalau gua ngeband. Dulu dia pernah bilang, kalau kamu denger lagu Demi Waktu, berarti aku ada di dekatmu. Busrak dah, apa gua takut? Ya iyalah, gua ngeri.
Tapi gua anggap kalau dia itu hanya mau nemenin gua aja. Singkatnya, malam itu gua tidur dan gak kerasa udah pagi lagi aja. Kok tahu? Ya iyalah, anak-anak dapur udah gedor-gedor Rolling Door. Mereka teriak, "Kak, bangun Kak. Udah jam 9, gua bilang, iya tunggu. Gua buka pintu resto dan gua bersikap seperti semalam tidak terjadi apa-apa. Gua mulai kerja seperti biasa. Gua ngerapihin tempat tidur lalu bersihin resto. Resto udah siap untuk buka. Sebelum buka briefing dulu terus baca doa. Setelah itu, chef datang ke gua. Dia tanya, "Kak, gimana semalam?" Gua bilang, "Gak ada apa-apa hehe." Dia cerita. Katanya dulu dia pernah tidur di resto. Waktu itu dia tidur di resto sama temennya, berdua. Gua mah sendirian. Katanya, saat itu mereka tidur di lantai 3, pas jam 2-an, dia dengar ada suara orang yang lagi ketawa. Suaranya kayak anak kecil, pas dilihat, ternyata ada anak kecil yang lari-larian. Lah, sama terus chef itu cerita lagi, katanya dia pernah tidur di lantai bawah. Pas dia ke WC, lampu WC mati. Dia pikir mati listrik, tapi pas keluar WC, lampu yang lain nyala. Sama lagi dah kejadiannya kayak yang gua alami. Terus dia bilang, "Kak, kalau tidur, mending di lantai 3 aja. Terus jangan ke lantai 2, soalnya suka ada yang berdiri di meja." Buset, yang dia omongin itu sama semua kayak yang gua lihat semalam. Dia cerita banyak banget soal kejadian-kejadian aneh di resto. Terus dia bilang kalau dia gak tidur lagi di resto setelah dia melihat temennya yang lagi tidur itu didudukin sama makhluk yang ukurannya gede. Genderuwo katanya. Dia bilang, "Bukannya mau nakut-nakutin Kak, ya silakan saja kalau mau tidur di resto. Baca doa Kak." Lu bilang gitu aja itu udah nakut-nakutin gua Bambang. Ya gua sih tetap mau tidur di resto. Bodo amat banyak penampakan juga. Yang penting bobo pakai AC. Setelah ngobrol banyak sama chef, gua pergi ke warung, beli rokok. Pas gua beli rokok, yang punya warung tanya, "Kamu tidur di resto bukan?" Gua jawab, "Iya." "Kenapa emang?" Dia tanya. "Gak takut?" Gua jawab, "Kagak." Yang punya warung bilang kalau dia pernah lihat pocong di resto saat resto udah tutup. Katanya si pocongnya di lantai 2 atau lantai 3. Bodo amat gua tetap tidur di resto. Gua bisa melawan rasa takut, gua berani. Gua kerja seperti biasa dan jam 11, resto tutup. Waktu itu gua ngobrol sama tukang martabak yang jualannya di depan resto. Dia cerita soal hantu. Dia bilang, katanya kalau resto tutup terus hujan turun, dia suka diketawain sama cewek yang ada di resto. Oke cukup, saat itu gua pergi ke tukang ketoprak. Tukang ketoprak itu jualannya bisa sampai pagi lagi. Pagi yang jualannya itu bapak sama ibunya, sore sampai malam dia yang jaga. Gua pesen ketoprak, pas gua lagi makan, dia bilang, "Lu berani amat tidur di resto sendirian." Resto itu mah orang-orang udah pada tahu. Kalau udah tutup, di resto itu suka ada penampakan. Gua bilang, "Iya, banyak yang cerita." Tapi gua berani hehe. Saat itu dia cerita, waktu itu kejadiannya sekitar jam 1 malam. Resto udah tutup, hujan gerimis. Saat itu ada yang beli ketoprak. Yang beli itu cewek sama anak kecil. Diem aja katanya. Pas ditanya di mana rumahnya, itu cewek nunjuk ke arah resto. Dia ngelayanin seperti biasa. Setelah bikin ketoprak dan dia taruh ketopraknya di meja. Dia ngerokok di depan gerobaknya. Gak lama setelah dia merokok, pas dia tengok ke belakang, itu cewek sama anak kecil gak ada. Hilang. Dia gak lihat perginya kedua orang itu. Gua tanya, "Ketopraknya abis gak? Bayar gak?" Dia jawab, "Ketopraknya abis." Dia bayar 100 Rp. Gua bilang, "Mantep dong, 2 piring 100K." Dia bilang, "Duitnya asli, gua masih simpan." Tapi setelah itu gua sakit udah makan ketoprak, gua balik ke resto. Pas gua buka pintu resto, ada security yang lagi jaga malam. Security BRI, dia tanya, "Udah dari mana?" Gua jawab, "Udah makan ketoprak. Sini Pak masuk, kita ngobrol di resto."
Tahu gak ngobrol apa? Iya hantu lagi aja. Sial. Dia cerita, waktu itu dia lagi ngopi di lantai 3 BRI sama resto kan sebelahan. Lagi asik-asik ngopi katanya dia lihat cewek yang lagi jongkok. Cewek itu nangis di lantai 3 resto. Dia ngacir, dalam hati gua bilang chef gua gimana sih? Katanya mending tidur di lantai 3. Dia mau ngejahilin gua nih dari cerita-cerita yang gua dengar dari banyak orang. Sebetulnya bikin gua ketakutan. Apalagi selama 30 hari ke depan gua kosong, biarin dah nih resto banyak hantunya juga. Yang penting gua bisa tidur pakai AC dan gua gak harus tidur di mes yang bikin gua kayak korban penggusuran. Tidur di lantai, gak ada tikar, gak ada bantal. Lebih baik di sini. Anggap rumah sendiri. Setelah ngobrol banyak, security BRI itu pun pulang ke tempat asalnya. Gua tutup pintu, gua geser-geserin kursi, gua nyalain AC, gua tiduran. Seperti biasa, wifi gratis, gua nonton film Winstruck-nya Jun Ji Hyun. Ulala pas gua lagi nonton film, guru gua telpon. Buset deh, dia bilang kamu ada masalah kenapa gak bilang-bilang? Gua jawab, hehe, takut ngerepotin. Lalu dia bilang, 30 hari ya, yaudah kamu hati-hati. Oh iya, kamu kosong cewek itu pasti ada di dekatmu. Gua tanya, cewek yang mana? Guru bilang, yang masih suka ngikutin kamu. Dia ngikutin kamu dari dulu, sekarang kamu kosong. Jangan terlalu dekat sama dia, gimana pun juga, dia beda alam. Hati-hati di sana, gua bilang, siap hehe. Gua lanjut lagi nonton film, tapi saat itu gua denger kayak ada orang yang lagi masak di dapur. Dak dikduk dong hati gua, gua biarin aja. Udah gitu, blender nyala sendiri. Kaget dong gua berdiri, gua jalan. Sial, gua cabut kabel blender. Di situ gua balik lagi ke tempat gua tidur keran wastafel nyala sendiri. Pas gua jalan mau matiin wastafel, ada suara orang yang ketawa. Brengs, kaget gua. Bodo amat, itu wastafel gua biarin aja. Lagi cuci tangan kali mereka, kayak kasus plastik itu. Gua pakai headset, gua lanjutin lagi nonton film. Gak lama, filmnya berhenti. Lah kenapa pas gua lihat, idih wifi-nya mati. Kok bisa, kan baru bayar? Biasanya kalau wifi jelek, harus dimatiin dulu terus dinyalain lagi. Nah, kontaknya itu nyambung sama WC di lantai 2. Gak ada wifi gua kan galau. Gua berdiri, gua jalan ke lantai atas. Bener aja, pantes wifi jelek, lampu WC mati. Gua nyalain, wifi kencang. Lah, ini lampu kenapa bisa mati, kan gak pernah dimatiin. Buset, demi wifi gua berani naik ke lantai 2. Gua lari ke lantai bawah. Gua tidur dan saat itu gua dengar ada yang nangis. Sial, gua langsung buka YouTube awalnya mau dengerin lagunya Beethoven. Tapi saat itu wifi jelek lagi, gua duduk di sofa lalu di depan gua di bar. Ada orang yang berdiri, gua lihat lah, itu kan si R, diterbang ke arah tangga, ke lantai atas dia. Gua takut tapi gua penasaran. Kenapa dia ada di sini? Gua berdiri, gua jalan, gua naik tangga. Saat itu gua lihat ada cewek yang lagi nangis di atas meja. Si R ada di dekatnya. Si R elus-elus rambut cewek yang nangis itu. Gua kucek-kucek mata. Dalam hati gua ngomong, baru kali ini gua lihat sesama hantu saling berpelukan. Teletubis kali Pas gua lihatin mereka juga ngelihatin gua. Widih asyuh, wajah si R mah biasa aja, tapi yang satunya lagi mukanya hancur. Terus bajunya kok kayak pernah gua lihat, pas gua tegesin lagi. Lah, itu mah gua kenal. Ratih, gua gemeteran. Di situ tangan si R itu gerak-gerak gitu, kayak yang nyuruh pergi. Ya udah, gua ngangguk terus gua lari ke lantai bawah. Pas di tempat tidur, perasaan gua campur aduk. Gak lama gua rasa ada sesuatu di belakang gua. Pelan-pelan gua tengok ke belakang, set deh, si R ada di belakang gua. Si R bilang, mereka yang ada di resto ini merasa terganggu soalnya suka ada tamu yang suka berbuat yang tidak di lantai 2. Terus dia tanya,
kamu kenal sama cewek itu kan? Suara gua bergetar lalu bilang, kenal. Bilang, iya, dia ikutin kamu kesini karena kamu masih pakai kalung yang dia kasih itu. Gua makin gemeteran. Gua tanya, apa gua buang aja kalungnya? Jawab, jangan. Gak lama ada suara anak kecil yang ketawa dan gua lihat, anak kecil itu lari-larian di tangga. Naik turun tangga. Si bilang, itu penghuni di sini, makamnya tepat ada di bawah tangga. Dia sudah ada jauh sebelum tempat ini menjadi resto. Idih, pantes. Si bilang, kalau kamu ada waktu, kamu ziarah ke makamnya Ratih. Gua bilang, iya, lalu si pergi. Buset, AC nyala aja, gua kepanasan. Malam itu gua tidur tapi perasaan gua gak tenang. Bentar-bentar tidur, bentar-bentar bangun. Apes, bangun sekitar jam 9 pagi, kerja seperti biasa. Hari itu resto sepi. Saat itu gua ngobrol sama chef. Dia bilang, Kak, sepertinya resto ini ada yang ngejahilin. Gua bilang, jahil gimana? Chef bilang, ada yang kirim makhluk halus biar resto ini sepi. Dia tanya, Kak, saya udah ngobrol sama bos untuk nyari orang pinter. Kakak kenal sama Ustadz? Gak, bukannya rumahnya deket sama? Kakak, gua bilang, iya kenal. Itu guru saya. Chef bilang, bisa antar bos ke sana. Gua bilang, ya udah, saya antar. Resto close seperti biasa. Gua sendirian di resto. Si datang lagi. Dia bilang, kamu harus hati-hati. Gua tanya, hati-hati kenapa? Bilang, jangan kemana-kemana. Gua bingung. Gua tanya, apa betul ada orang yang jahil ke resto ini? Jawab, iya, diemnya di dapur. Sial. Saat itu gua ngantuk. Si pergi. Tapi sebelum itu dia bilang, jangan kemana-kemana. Yailah, emang mau kemana sih gua? Gua tidur sambil dengerin lagu. Pakai headset. Malam itu gua ngerasa nyaman banget, gak ada gangguan. Lagi asik mimpi, gua dengar ada yang teriak dan gedor-gedor rolling door resto. Gua buka mata, gua lihat jam di HP. Buset, 9:30. Perasaan baru aja gua tidur. Gua duduk, dalam hati gua bilang, kayak ada yang aneh. Gua lihat sekeliling, KMPRT, siapa yang pindahin gua ke lantai atas? Bodo amat, kerja seperti biasa. Jam 4 sore bos manggil gua. Dia tanya, Ga, betul Ustadz itu rumahnya deket rumah lo? Gua bilang, iya bos. Bos bilang antar ke sana yuk. Gua bilang, siap bos. Gua ke sana, ke Sukabumi. Di perjalanan gua cewek yang gua kenal di FB, namanya Ebi. Gua bilang, Bi, lu pulang kerja jam berapa? Gua mau ke Sukabumi nih. Ketemu yuk. Ebi bilang, toko tutup jam 8. Ya udah, ketemu di kafe ya. Oke sip. Jam 7 malam nyampe Sukabumi. Gua anter dulu bos gua ke rumah guru. Setelah itu mereka ngobrol. Jam 8 si Ebi, woi Arangga, gua di kafe nih. Lu bohong ya? Gua bilang, tunggu Bi, gua lagi di jalan mau ke situ. Gua minta izin sama guru dan bos gua. Gua bilang mau ketemu sama bokap yang emang udah lama gak ketemu. Padahal gua mau ke kafe, mau nemuin si Ebi. Hehe. Pas lagi di jalan, ada yang telpon. Guru gua yang telpon. Dia bilang, kenapa kamu ikut ke sini? Saya kan bisa ke Cibinong. Gua senyum-senyum lalu bilang, sekalian mau ketemu sama papa. Hehe. Padahal bohong. Guru bilang, kamu gak ingat, kamu jangan dulu pulang selama 30 hari. Hati yang berbunga berubah jadi ketakutan. Guru bilang, nanti saya titipkan air ke bos kamu, minum nanti. Iya, gua kan gak boleh pulang ke Sukabumi. Yah, gara-gara pengen ketemu sama si Ebi nih. Terlanjur. Ya udah, gua ke kafe. Gua ketemu sama si Ebi. Bicara soal cinta. Wajah gua tersenyum padahal hati dak-dik-duk-der. Sekitar jam 10, bos telpon, Ga, di mana? Ayo balik. Gua jawab, saya nunggu di gang bos. Ebi tanya, siapa? Gua jawab, bos gua. Mau balik? Ebi bilang, ya udah, nanti kita ketemu lagi. Ebi pulang, gua nunggu bos di gang. Set deh, gimana ini? Bangsa buto ijo itu pasti ngikutin gua. Yah, nyesel gua. Kenapa gua bisa lupa sih? Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe.
Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.